Bagaimana kabar? Sehat ya. Tentunya Ibu berharap semua kita yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikutinya di rumah, semua kita tetap dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Apa kabar adik-adik? Apa kabar adik-adik? Sehat dan luar biasa ya. Ya, jadi kalau ditanya apa kabar, luar biasa, biasanya seperti itu ya. Berharap bahwa yang mengikuti daring di rumah itu kan semua kelas 7 yang baru diterima. Dan bisa jadi kegiatan ini ada orang tua yang sementara mengikuti atau menyaksikan ya. Jadi pertanyaan awal, ini ada 2 orang siswa yang kelas 7 baru. Coba berdiri yang kelas 7 baru ini. Siapa namanya? Ya, coba berdiri. Cuma 1 orang? Ada berapa orang? Ya, kebetulan adik-adik yang ada di rumah ini ada 4 orang. Ya, 4 orang yang mengikuti tatap muka langsung ya di sekolah, dan yang lainnya ada di rumah. Pertanyaan, ya, senang sekolah di SMP Negeri 2 Bitung? Senang? Ya, coba di antara kalian 4 orang kemukakan, ya, kemukakan apa yang menyenangkan kalian, apa 2 alasan yang menyenangkan. Sebelum itu Ibu memberikan materi dan perkenalan, Ibu bertanya dulu ya. Angkat tangan yang 4 orang ini bisa mengungkapkan. Nah, Ibu tanya, senang sekolah di SMP Negeri 2 Bitung? Senang? Ya. Kira-kira apa alasan Anda? 2 alasan yang membuat Anda senang masuk di SMP Negeri 2 Bitung. Silakan. Siapa? Maju, maju. Maju, siap. Jadi ya, ya. Casiru kan masih ya. Ada yang di antara 4 orang ini yang bisa ke depan? Boleh? Maju, maju. Ya, maju ya, ya, maju. Oke, silakan maju, maju. Ini maju, ya, supaya teman-teman lainnya. Sini. Ya, oke. Nah, perkenalkan nama dulu. Ya, oke, adik-adik yang berada di rumah, sebelum Ibu menyampaikan materi yang sudah terjadwal, sekedar memperkenalkan nama saja ya. Kalian bisa lihat di sini nama Ibu Nurjana Buhungo, ya. Ibu Nurjana Buhungo kebetulan dipercayakan sebagai wakil sarana dan prasarana. Hari ini Ibu akan memberikan materi, dan mungkin ya yang di rumah sana atau ya yang di rumah sana ada orang tuanya yang sudah kenal juga Ibu atau pernah menjadi murid Ibu, karena Ibu sudah sekian lama berada di SMP Negeri 2 Bitung. Jadi yang pasti ada orang tua kalian yang berada di rumah sudah mengenal. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang perkenalan ya. Perkenalan lingkungan sekolah berupa sarana dan prasarana. Nah, tadi Ibu tanyakan kepada siswa bahwa apa alasan kalian sehingga Anda pilih, katanya mau belajar ya. Tentunya semua tempat-tempat belajar atau sekolah ya sasaran utamanya adalah belajar. Angkat tangan yang ketika masuk di sini sasaran utamanya melihat keindahan sekolah. Siapa? Ya, ada? Di antara kalian ada? Ya, ada yang merasa tertarik dengan keindahan di sekolah ini? Ada?
Boleh. Jadi kalau namanya masuk di SMP Negeri 2 Bitung itu tidak perlu malu-malu kalau diberikan pertanyaan karena kalau salah tidak dimarahi. Nah, yang tidak berdiri tadi kan alasannya ingin belajar di SMP Negeri, suka belajar. Ada alasan lain lagi? Yang 4 orang ini ada alasan lain di samping semua kan pasti suka belajar. Adakah yang menjadi ketertarikan adik-adik untuk masuk di SMP Negeri 2 Bitung? Ada? Ya? Tertarik? Ya, di luarnya ada rasa tertarik atau tidak? Ya, coba maju. Ya, Ibu lebih senang ada interaktif seperti ini. Ya, coba Casiru maju yang berpita ini nanti perkenalkan nama. Ada rasa senang masuk di sini? Ya. Ada yang Anda lihat yang menarik buat Anda? Ya, ada? Coba ke depan ya supaya dikenal teman-teman lain. Maju, tidak perlu malu. Nah, memang adik-adik situasi seperti ini atau masa? Ya, cuma 20 menit. Seberapa menit ini? Iya. Jadi maju, boleh maju, Dek. Ibu bicara lain ya, maju. Silakan ya, perkenalkan. Di samping belajar di sini, kira-kira apa yang membuat Anda tertarik di sini? Coba perkenalkan supaya yang di rumah juga bisa mengenal dan mendengarkan alasan Anda. Silakan. Supaya bisa. Ya, nama saya iya. Nama. Perkenalkan, nama saya Nala. Alasan saya karena di sini nama panggilan saya Nadila Lovely Emanuela Sompi, bisa dipanggil Nala. Alasan saya sekolah di sini karena di sini mempunyai banyak prestasi dan mempunyai banyak teman. Ya, bagus. Ya, terima kasih, beri semangat buat temanmu. Nah, memang adik-adik kalau sementara kegiatan seperti ini, kalau tatap muka, interaktif itu seperti itu. Nah, memang adik-adik banyak alasan, ada yang mengatakan, oh di sini memang sekolah ini adalah sekolah yang sangat punya prestasi yang banyak, sehingga banyak orang tua yang lebih mengarahkan kalian untuk sekolah di sini. Nah, di samping itu adik-adik, ini kan kalian biasanya kalau pas masih SD, ingat, oh kita suka sekolah di sini karena lihat misalnya, oh di sana DP sekolah gagah. Sekarang ibu tanya, apakah SMP Negeri 2 Bitung bagus sekolahnya atau tidak? Bagus toh? Nah, pasti itu yang pertama. Oh, kita masuk suka sekolah di sana, di SMP Negeri 2 Bitung, biar jauh-jauh kita suka sekolah karena lihat DP sekolah gagah, atau sekolahnya gagah, gedungnya bagus. Itu toh? Nah, adik-adik, karena kalian sudah didaftar kembali di SMP Negeri 2 Bitung, Ibu memberikan gambaran kepada kalian bahwa seperti apa lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Bitung, atau sarana dan prasarana apa saja yang terdapat di sekolah kita, supaya nanti jangan kamu sekolah di mana? Di SMP Negeri 2 Bitung. Ada ruangan apa saja di sana? Ingin tahu? Nah, jadi sebagai calon siswa atau apalagi yang pengurus OSIS yang hadir sekarang harus tahu letak-letak atau tempat-tempat ruangan yang berada di SMP Negeri 2 Bitung. Nah, perhatikan adik-adik, Ibu awali dengan apa sebenarnya yang dikatakan dengan sarana dan prasarana. Nah, sarana adalah perlengkapan yang sifatnya bisa digunakan secara langsung, ya. Jadi kalau di sini, nah sekarang Ibu seperti papan tulis, LCD, proyektor, buku, media pembelajaran, itu namanya sarana. Sekarang Ibu mau tanya, kalau HP yang kalian gunakan itu masuk sarana atau tidak? Ya, masuk. Ya, itu karena itu adalah kelengkapan untuk bisa digunakan
dalam melengkapi atau mendukung yang berhubungannya dengan pelajaran. Kemudian, apa itu prasarana? Adalah fasilitas pokok yang sifatnya mempunyai masa pakai yang cukup lama. Ya, misalnya jadi contohnya bangunan itu prasarana. Bangunan ada kursinya, ada ruang kelas. Kalau di rumah, sarana mana bisa bedakan? Mana sarana dan prasarana? Yang pengurus OSIS. Kalau di rumah sarana itu apa? Boleh. Sarana rupa jam dinding. Kalau di rumah sarana berupa jam dinding. Baru Televisi masuk apa? sarana. Televisi. Ruang kamar masuk apa? Prasarana. Oke, beri semangat ya. Jadi itu kalau di rumah sarana televisi, penunjang itu ya sama dia bilang tadi jam dinding ya itu sarana, prasarana ruangan ya ruangan. Kalau kursi ruang tamu sarana atau prasarana? Ya prasarana. Ya. Jadi kalau di sekolah ini adik-adik, mana tuh dikatakan sarana dan prasarana yang menunjang semua kebutuhan proses belajar mengajar ini, itu namanya sarana. Dan gedungnya adalah prasarana, sesuatu hal yang wajib ada, ya. Itu tidak bisa terlaksana proses pembelajaran atau sesuatu kegiatan tanpa ada prasarananya. Nah, apa saja yang ada di sekolah ini yang perlu kalian ketahui? Nah, prasarana apa saja? Mungkin kalian waktu masuk di sekolah sini baru sebagian melihat prasarana yang ada di sini atau gedung-gedung apa saja yang ada di sini. Ya. Ini kalau ya kalian masuk ya adik-adik. Ya, di SMP Negeri 2 Bitung ini ada 3 pintu gerbang. Ya, ini namanya pintu gerbang utama atau yang di tengah sini, yang di tengah yang biasa kalian guna setiap masuk. Setiap masuk itu ini adalah tempat masuk. Jadi nanti kalian sudah akan ada peluang untuk bisa tatap muka, kalian masuknya lewat sini. Dan masuknya seperti apa? Masuknya mengikuti petunjuk arah panah atau tanda-tanda. Jadi ini adik-adik yang ada di rumah, ya. Nanti kalau kalian sudah ada kesempatan di sekolah kita, ada peluang untuk bisa tatap muka, kalian masuk di depan pintu gerbang utama ini dan mengikuti petunjuk, ya, arah panah. Ada petunjuk kaki, yaitu maksudnya ya jejak kaki, ada gambaran-gambaran di situ. Kalian masuk akan melihat tanda-tanda untuk arah kemana yang kalian tuju. Nah, lanjut ya. Ini tuh gerbang atas dan gerbang bawah. Tadi Ibu katakan bahwa di sekolah ini ada 3 pintu gerbang. Jadi bilang Pak Mama dan Papa atau apalagi orang tua yang belum pernah masuk ke sekolah, kalau masuknya di pintu tadi. Nah, apa ini tuh pintu gerbang atas itu adalah yang bagian atas. Kalau orang yang sudah banyak jalan-jalan di sini, bahwa itu dekat Alfamart, itu biasanya tempat keluar, ya, tempat keluar nanti kalau kita sudah tatap muka. Jadi masuknya di sini, keluarnya juga di sana, ya. Kemudian gerbang bawah, ada pintu gerbang. Itu pintu gerbang di bawah itu hanya kadang-kadang buka, ya, tidak selalu dibuka, kecuali kalau ada keperluan tertentu bisa menggunakan pintu itu. Jadi ada berapa pintu? 3 pintu. Lanjut, ya dari pintu gerbang masuk tadi adik-adik ada ruang guru.
Jadi jangan misalnya kalian, ada bagian mana nih ruang guru? Ya, ingin tahu. Jadi sebagai siswa, yang apalagi sekarang yang berada di rumah tahu, itu di sana ada ruang guru. Ruang guru termasuk dari pintu gerbang bawah tengah, ada kalian jumpai ruang guru. Yang berada sekarang ini, yang kalian tempati ini adalah ruang guru. Ruang guru. Jadi ketika guru-guru sudah menyelesaikan tugas mengajarnya, yang lainnya akan beristirahat di sini atau bisa menyelesaikan pekerjaan lain di ruangan guru. Di samping itu pula adik-adik, ya ini ruang kepala sekolah. Jadi kalau misalnya ada salah satu guru yang tolong ini antar ke ruang kepala sekolah. Sebelah mana Kang? Harus kalian tahu, bertanya. Jadi tidak perlu ada rasa segan, malu-malu. Jadi karena yang ibu tahu dan seluruh guru tahu bahwa siswa yang terjarang di SMP Negeri di 2 Bitung ini adalah orang-orang yang berprestasi, yang kreatif, yang tidak malu-malu. Dalam arti tidak malu bertanya. Kadang ada orang bilang, tidak, beda ya adik, bedakan adik-adik yang tidak pemalu atau maksudnya tidak ada rasa malu, dan ada orang yang tidak tahu malu. Usahakan jangan malu-malu, dan jangan juga ada misalnya orang yang tidak tahu malu. Tidak tahu malu itu berarti orang yang tidak jalan nalarnya. Ya, jadi ada ruang kepala sekolah. Kalau di sini di sebelah itu ruang kepala sekolah. Ya, jadi nanti ini kalian pengurus OSIS juga bisa mengarahkan. Mana Kang tuh ruangan kepala sekolah? Ya, lanjut. Di samping ada ruangan kepala sekolah, ini ruang tata usaha. Ketika kalian ada butuh, misalnya sama tadi beberapa hari ini, kalau butuh daftar hadir, baik daftar hadir guru, daftar hadir siswa, nanti kan kalian butuh itu ketika kalian sudah masuk atau tatap muka, kalian bisa berkunjung ke tata usaha dengan keperluan-keperluan itu. Karena tata usaha itu, kantor tata usaha itu adalah dapurnya sekolah. Kalau orang mau perlu segala macam kebutuhan kertas, kebutuhan daftar hari dan lain sebagainya, kalian ke ruang tata usaha. Kalau yang hadir hari ini, dia bisa melihat bahwa jalannya lewat kanopis itu ruang tata usaha. Ruang tata usaha atau dikatakan kantor. Lanjut, di samping itu ya ada ruang bendahara. Jadi di sini adik-adik memang di samping ada kepala sekolah, wakil guru-guru juga ada bendahara, ada ruangan khususnya berdekatan dengan ruangan kantor atau tata usaha. Lanjut, ya ada UKS. Ya, yang hadir ini sudah pernah berkunjung ke UKS? Ke UKS belum? Nah, UKS itu adik-adik tempatnya di atas ini, lantai ini. Ya, lantai ini. Apa fungsi UKS? Ada apa? Tahu ada? Ya, silakan. Ya, maju. Ini yang satu ini. Ini keberanian seperti ini adik-adik yang perlu dipupuk. Ini ibu baru 5 menit, 2 kali dia maju. Ya, oke. Fungsi UKS adalah kayak orang kalau terluka, orang bawa ke sana. Oke. Beri semangat ya. Silakan duduk kembali. Nah, memang adik-adik seperti ini yang diharapkan guru. Nah, keberanian. Ketika Anda menjawab salah atau benar, pasti diacungkan jempol. Dan semua yang dijawab tadi itu benar. Ya. Misalnya adik-adik, apa tuh fungsi UKS? Ketika kalian tidak enak badan atau aduh rasa sakit puru, misalnya tidak sempat sarapan atau apa, ada pelayanan ruangan. Jadi jangan misalnya sakit cuma batahan di kelas, ya adik-adik di rumah ya. Kalau misalnya Anda kurang sehat, misalnya aduh sakit kepala, sakit perut atau apa, nah Anda berkunjung ke UKS karena pasti di situ ada petugasnya, ya. Misalnya ada luka tiba-tiba misalnya kalian olahraga lari-lari terjatuh,
luka misalnya berdarah, pasti ada pertolongan pertama di UKS sana dan ada petugasnya. Jadi di atas ini ruangan ini UKS. Sudah pernah berkunjung belum? Belum kan? Jadi harus tahu, apalagi yang hadir hari ini. Oh, di mana Kang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang UKS ini di atas sini. Toh? Lanjutnya ada ruang koperasi. Kelas 7 saya pernah lihat itu ruang koperasi? Sudah Kang? Nah di bagian belakang itu ruang koperasi itu fungsinya untuk apa? Untuk menjual, salah satunya adalah ada penjualan atribut. Ya. Jadi kalau misalnya kurang lengkap, atribut itu tanda-tanda yang harus ada pada pakaian OSIS kalian, hubungi ruang koperasi. Yang kelas 7 mungkin orang tua sudah lebih arahkan, tahu itu kan di bagian belakang itu. Lanjut. Setelah ruang koperasi jadi ada BK. Apa itu BK? Di SD ada BK? Apa itu BK? Ini tahu BK? Tahu BK? Siapa tahu? Kepanjangan dari BK adalah bimbingan khusus. Bimbingan khusus. Ada lain yang bisa melengkapi? Ada, maju ya. Orang-orang yang di hadapan ibu ini memang berani-berani Kang. Apa itu BK? Bimbingan kesiswaan. Beri semangat semua. Ada yang lebih tepat? Siapa? Bimbingan kesiswaan. Tadi bimbingan apa? Bimbingan khusus. Ada lagi? Bimbingan? Berarti tadi bagaimana? Ada mau membetulkan? Coba maju. Tadi ada bimbingan kesiswaan. Tadi bilang Kang. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Beri semangat. Itu benar atau keliru? Yang tepatnya tadi bimbingan khusus, bimbingan kesiswaan, bimbingan konseling. Mana yang benar? Bimbingan konseling. Jadi maksudnya untuk apa adik-adik? Nah, jadi itu bimbingan konseling atau ruang BK itu bukan orang-orang yang bermasalah saja yang dikhususkan bisa dia masuk sana. Memang ada tuh kalimat begini. Hati-hati ngoni masuk di BK. BK itu adalah tempat
barang-barang bekas, hasil karya kalian itu akan dipajang di ruang galeri. Jadi untuk kelas 7, apalagi pengurus OSIS, ya pasti tahu dan harus cari tahu ruang galeri. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan atau mengoleksi semua hasil karya siswa. Nah, lanjut. Ini apa? Aula, ya. Tidak semua sekolah punya aula. Ini adik-adik tempat pertemuan. Ya, tempat pertemuan, ya baik yang kegiatan di luar kadang juga dilaksanakan di sini. Jadi kalau misalnya ada ibadah atau acara-acara besar, ini aula yang ada di SMP Negeri 2 Bitung. Di samping itu tribun, ya. Ada tribun, ya. Tempat, ya, jadi ada tribun tempat ya duduk untuk kegiatan-kegiatan. Biasanya kalau ada kegiatan keagamaan, misalnya ada ibadah para siswa duduk di tribun ini, yang lainnya di aula, dan kalaupun ada rapat-rapat orang tua dilaksanakan, tempat ini atau tribun ini digunakan. Lanjut, ini lapangan 1 yang tadi ya berhadapan dengan tribun ini. Jadi berhadapan dengan tribun dan aula itu dinamakan lapangan 1, ya. Berarti kalau ada lapangan 1, ada lapangan apa? Lapangan 2, ya. Ini di atas, ya, di atas. Tempat apa biasanya digunakan untuk bisa digunakan berfungsi, banyak fungsi di sana. Banyak digunakan. Untuk sekarang ini digunakan untuk parkiran, boleh, parkiran mobil, guru-guru dan motor, dan untuk siswa dilarang, ya. Jadi bilang, oh siswa tidak boleh menggunakan motor, misalnya memarkir motor di situ karena belum waktunya. Di bagian atas lapangan 2 namanya, ya. Bisa juga biasanya yang muslim karena tidak terlalu banyak, biasanya juga digunakan untuk tazkir di lapangan 2 karena itu memuat jumlah siswa yang terbatas di lapangan 2. Berikutnya, itu sekilas. Kemudian ada bilang begini, oh cuma itu satu ruangan yang ada di SMP Negeri 2 Bitung, ya. Jadi banyak. Jadi hanya itu yang pokok-pokok, tetapi yang Anda tahu bahwa di SMP Negeri 2 Bitung ruangan kelasnya begitu banyak. Kelas 7 ada 13 ruang kelas. Banyak Kang. 13 ruang kelas. Kelas 8 12 ruang kelas. Ya, dan kelas 9 ada 13 ruang kelas. Berarti berapa kelas semua? 13, 12, berapa kelas semua? Ya? 30 itu khusus untuk ruang kelas. Belum lagi ruang-ruang, ya, ruang-ruang kelas, ruangan yang Ibu sudah sampaikan tadi. Ya. Jadi ada orang bertanya begini, ada ruang apa saja di sana? Trompet ruangan itu ada kan, kebanggaan kita juga. Di ruangan di sana ada 38 ruang kelas. Belum lagi ada BK, ada ruang galeri, perpustakaan, UKS dan lain sebagainya. Lengkap semua. Bangga enggak? Senang enggak? Nah, pasti senang. Jadi Ibu berharap adik-adik dengan gambaran-gambaran seperti ini yang Ibu berikan, Ibu itu memotivasi kalian untuk lebih belajar giat. Jadi apalagi situasi seperti ini adik-adik, jangan jadi alasan bahwa belajar di rumah santai-santai. Tidak, ya. Usahakan walaupun belajar daring, tidak tatap muka langsung, kalian harus punya motivasi yang tinggi untuk belajar. Ibu berharap kepada kalian, apalagi yang berada di rumah, ya, ketika sudah memilih SMP Negeri 2 Bitung ini adalah tempat yang terbaik untuk saya mengikuti pendidikan, maka kalian berniat dalam hati, berjanji dalam hati untuk saya harus maju, rajin belajar dan berprestasi.
ya. Apalagi sekarang ini pengurus OSIS adik-adik, ini kegiatan ini masa pengenalan lingkungan sekolah, nanti akan ada siswa yang terbaik yang akan diumumkan. Terbaik apa yang dinilai di situ? Bukan kecantikan, ya, bukan orang kaya atau apa, tidak. Yang terbaik adalah orang yang aktif dalam belajar. Lebih khusus ada interaktif seperti tadi, itu salah satu penilaian. Ibu berharap adik-adik walaupun situasi seperti ini kalian tetap punya semangat belajar, ya, punya semangat belajar dan siapkan diri walaupun tidak tatap muka langsung, tetap sesuai program yang ada di SMP Negeri 2 Bitung. Artinya pelajaran yang ada di SMP Negeri 2 Bitung itu kami harus siapkan diri, belajar dan tetap semangat, ya. Ini dulu yang dapat Ibu sampaikan adik-adik karena keterbatasan waktu. Untuk lebih jelasnya mengenal lingkungan sekolah yang lebih luas tentunya nanti pada ketika kita sudah bisa diizinkan untuk bertatap muka langsung. Sekedar gambaran buat kalian ya, bahwa itulah keberadaan sarana dan prasarana yang akan kalian gunakan, kalian akan nikmati di SMP Negeri 2 Bitung. Sebagai tugas akhir adik-adik, Ibu mau kasih tugas akhir ini. Ya, tugas. Ya. Ya, tulislah jumlah ruangan yang ada di SMP Negeri. Sebagai tugas yang Ibu berikan adalah tulislah ruangan yang ada di SMP Negeri 2 Bitung. Jadi semua ruangan yang sudah Ibu informasikan tadi kalian tulis, ya. Yang akan menilai itu adalah pengurus OSIS. Ya. Oke, demikian ya pertemuan kita pada siang hari ini. Tetap berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan tetap giat, ya, punya semangat untuk mengikuti semua kegiatan yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bitung. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada adik-adik yang berada di rumah, ya, salam buat orang tua, titip salam. Mudah-mudahan kita berdoa semua bahwa pandemi ini akan berakhir, akan diangkat dari bumi kita, dan kita bisa bertemu secara langsung bertatap muka. Demikian adik-adik, atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Nurjana Buhungo SPD telah membawakan materi prasarana sekolah. Semoga Casiru dapat memahami materi tersebut.